Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku gak kasih izin yang seperti itu. Kemudian lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai dengan update yang ada. Ya, sebetulnya aku akan membahas yang telah direquest oleh saudara kafir Kristen kita ya, tentang Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang dinyatakan itu bukan keturunan Ismail gitu ya, tapi akhirnya terpaksa tertunda dulu ya. Begitu juga tentang sunat yang dikaitkan dengan Kanjeng Nabi Ibrahim dan Yahudi terpaksa tertunda juga ya. Jadi kita nguber update ya, karena sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 29 Maret ya 2024. Nah, ini aku kasih contoh bagaimana Islam itu mengapresiasi ya. Ini kalender dari pondok loh, ya, dari pondok pesantren ya. Ini kalau aku lihat ini tuh, kalau aku potret keseluruhan seperti ini dari pondok pesantren ini ya. Terus aku bidik bagian yang penting nih, tanggal 29 ya. Terus apa komentarnya, ini aku berbesar lagi. 29 Maret wafat Isa Al-Masih menurut keyakinan umat Nasrani, dengan sebuah bahasa yang sangat santun yang memberikan apresiasi tentang perbedaan iman ya. Jadi dikatakan menurut keyakinan atau kepercayaan ya, atau keimanan ya, di sini menggunakan diksi keyakinan. 29 Maret wafat Isa Al-Masih menurut keyakinan umat Nasrani. Oke, ini kalender dari pondok pesantren gitu ya. Jadi sebagai sebuah proof atau bukti Islam itu sangat mengapresiasi Kanjeng Nabi Isa Al-Masih ya, yang jatuh pada hari ini yaitu Jumat Kliwon ya, tanggal 29 Maret 2024. Oke. Maka tajuk kita kali ini ya, sesuai dengan dinamika yang ada, dan itu sepertinya belum selesai menjadi polemik tidak aja di eksternal Islam dan Kristen, tetapi di internal Kristen sendiri. Yang dimana secara
hukum tata kelola negara ya sudah dipisahkan, jadi tidak lagi disebut Isa Al-Masih seperti dalam kalender itu, tapi disebutnya Yesus Kristus ya. Secara hukum tata kelola negara itu sudah finish karena sudah disahkan atas permintaan saudara Kristen kita untuk tidak lagi menggunakan nama yang kita sebut nomenklatur itu ya, Isa Al-Masih ya, yang itu merupakan nama dalam perspektif Islam ya, menjadi dirubah ke Yesus Kristus ya, dengan berbagai alasan yang aku juga nggak tahu persis apa aja alasannya itu ya. Itu secara yuridis, secara hukum begitu. Jadi di level atas begitu, tapi level bawah lain. Di level bawah itu nggak selesai, sampai sekarang nggak selesai. Secara eksternal ya, atau lintas iman Islam dan Kristen itu nggak selesai. Tetapi jangankan eksternal, internal saja, antar iman Kristen saja di antara mereka itu nggak selesai. Itu loh. Makanya sebetulnya cuman kan karena debat males saja ribut. Males saja ngurusi polemik, mungkin begitu keputusannya. Minta apa ya sudah dituruti begitu ya. Sebetulnya itu kan harus diselesaikan dulu di tataran akademis. Apakah benar ya Yesus Kristus itu dan Isa Al-Masih itu tidak merujuk pada satu pribadi yang sama? Itu diselesaikan dulu. Tidak kesusu kata orang Jawa. Ujuk-ujuk dirubah. Akhirnya seperti ini. Ya, dalam tataran hukum ya karena sudah disahkan ya dalam pemerintahan kita ya lewat Menteri Agama kalau nggak salah saat itu kan, itu dia sudah selesai. Tapi di tataran grassroots bawah itu belum selesai dan sepertinya nggak akan pernah selesai. Itu ya, nggak akan pernah selesai. Jangankan di eksternal, di internal saja itu tidak selesai. Gitu loh. Ya, kenapa? Sesuatu yang terlalu terburu-buru tanpa pemikiran yang tenang, yang matang untuk mengambil sebuah decision ya. Akhirnya ya seperti ini. Gitu. Ya. Oke, maka tajuk kali ini sesuai dengan update yang sedang kita ikuti ya. Sekarang kan lagi pada libur itu kalau di kita ya, tanggal merah itu adalah wafatnya Isa Al-Masih gitu. Ya. Maka tajuk kali ini akan memberikan sebuah pertanyaan, wafatnya siapa? Wafatnya Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus? Karena apa? Di tataran lapis bawah belum selesai itu. Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih, belum selesai. Maka kalau itu dipisahkan, pertanyaannya sekarang ini sebetulnya sedang memberikan penghormatan terhadap wafatnya siapa? Wafatnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Itu yang menjadi tajuk kita ya. Tapi sebelum sana aku akan beri apresiasi ya dengan, tapi tidak aku baca ya komennya ya, aku ambil yang penting-penting saja. Dari 2 unggahan kemarin ya, aku ringkas saja ya. Unggahan kemarin itu Yesus berdoa kepada Tuhannya itu ya. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Ya, terima kasih untuk Rahani, untuk Kang Sahran Gipari, Gispati, Kain ya. Kemudian Irfan Al-Akbar ya, excellent, terima kasih ya. Denny Riberu ya, terima kasih. Kutu Loncat, terima kasih ya. Aku saja, terima kasih ya. Cuman aku saja ini, kamu bisa nggak ya berkomentar menunjukkan bahwa kamu itu Kristen?
persetujuan dan tidak persetujuan itu silakan saja, namanya juga diskusi. Tapi sampaikan dengan cara menunjukkan bahwa kamu itu Kristen, bukan monyet gitu loh. Ya. Jadi ada pemilihan narasi yang baik. Gitu. Tidak apa-apa, kamu setuju kan aku juga memberikan kebebasan. Setuju monggo, nggak setuju monggo. Gitu. Ya. Maka karena nanti kalau begini terus dibiarkan, yang di banned kolom komentarku, maka lebih baik aku hapus. Karena apa? Seperti kemarin beberapa hari aku tidak bisa baca komentar. Gitu. Padahal kan sudah diingatkan ya, ketika kita mau berkomentar ada aturan lain yang YouTube berikan. Gitu. Ya. Pilih narasi-narasi yang bagus. Jadi aku juga ingin memberikan edukasi kepada semuanya ya. Mari kita berbeda dalam rasa hormat yang tetap dipegang teguh gitu. Ya. Oke. Ini ada Riomar ya. Maaf Gus, beberapa kali Gus seperti kalau bikin video seperti ini pasti lawan bicaranya kecil dan samar, suara audionya hampir nggak kedengaran. Itu sudah aku sudah aku jawab ya. Nah, ini sepertinya si Denny nggak baca ini ya. Seharusnya kan kalau dia sudah baca itu dia nggak perlu tanya lagi ya. Saya kok cuma dengar suaranya JM, sebenarnya JM ini ada apa enggak ya gitu. Seharusnya nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Inilah memang rata-rata minat baca kita atau budaya baca kita ya itu tidak bisa dibilang bagus, tidak seperti Jepang. Jepang itu budaya bacanya itu tinggi. Seperti ini kan, kalau dia punya daya atau minat baca yang tinggi, dia nggak tanya, ngapain juga orang di atas sudah ditanyakan kok ditanyakan lagi, gitu ya. Itu menunjukkan memang ya minat baca kita itu rendah. Akhirnya menghasilkan budaya baca yang buruk. Seperti itu, ya. Di sini jelas sekali sudah ditanyakan kok ditanyakan lagi, dan aku sudah kasih jawaban itu, ya. Ini sudah aku jawaban. Benar, karena itu direkod dari diskusi TikTok. Jadi kualitas suara tidak bisa dikendalikan dengan baik, apalagi kalau signal ada trouble. Maka aku ucapkan terima kasih atas kritiknya. Berikutnya disarankan menggunakan headset untuk mendapatkan suara yang lebih baik. Pakai headset. Ya. Nggak punya headset ya beli. Semua itu pakai duit. Seperti beli headset itu pakai, nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Headset tuh nggak gratis, harus beli. Nggak punya ya beli gitu. Semua harus pakai duit sekarang. Bukan sekarang sih, sejak dulu apapun tuh pakai duit. Nggak ada makan siang yang gratis. Kamu nggak punya headset ya beli. Ya. Oke, itu untuk Riomar ya, dan aku jawab itu TikTok. Memang ada sebuah aplikasi ketika kita diskusi di TikTok bisa langsung di live-kan ke YouTube. Aku mau diajari itu karena aku sama sekali nggak ngerti bagaimana caranya. Cuman masalahnya charge-nya laptopku itu sampai sekarang nggak tahu kemana. Aku cari-cari belum ketemu. Kata orang Jawa itu ketelesut. Jadi aku belum belajar itu. Memang ada yang bisa, ya. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter tuh ya. Ketika kita diskusi di TikTok itu bisa langsung di live kan ke YouTube bisa. Tapi itu pun sebetulnya sama saja, suaranya juga nggak bisa mengharapkan jelas seperti ini. Karena kan kita berbicara dengan orang yang di tempat yang berbeda, dengan jarak ya, dan dia kadang-kadang juga ada gangguan sinyal. Dan aku baru tahu sekarang setelah aku amati, kalau kita bermain TikTok itu dia lebih membutuhkan sinyal yang harus benar-benar stabil, seperti yang disampaikan oleh Gurem Endrukem itu benar. Ya, kalau aku lihat begitu sinyal itu kan nggak selamanya bagus ya. Begitu dia drop sedikit aja itu langsung putus.
Aku juga nggak tahu kenapa begitu ya. Mungkin kalian yang paling pakar dalam dunia kekinian lah ya, khususnya IT itu ngerti. Dia putus. Jadi aku nggak bisa kendalikan itu. Yang aku sampaikan yang apa adanya. Padahal kadang-kadang aku sudah bilang, Mas, tolong suaranya diperjelas ya. Apalagi kadang-kadang begitu suaranya jelas tapi noise-nya juga masuk. Nah, nggak bisa. Ya, itu masalahnya. Jadi pertanyaan seperti ini lain kali jangan muncul lagi ya. Aku nggak akan kasih tanggapan karena sudah aku jelaskan. Itu direkam dari diskusi TikTok. Ya, kalau mau jelas salah satu jalannya ya menggunakan headset itu gitu ya. Oke, itu dari yang kemarin ya. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus itu punya Tuhan, gitu ya. Yesus itu punya Tuhan. Oke, sekarang yang 1 hari yang lalu ya. Siapa yang menulis Injil Yohanes? Ya, aku baca komennya juga ya. Sekilas saja. Irfan, terima kasih ya. Dispati, Rahani, Pak Lurah Ikhwan Tamim ya, Kang Sahran Gipari ya. Kemudian Kutu Loncat ini nggak tahu ya, atau dia memang tingkat intelektualitasnya yang di bawah rata-rata atau gimana gitu, atau memang sudah positioningnya itu kebencian bukan diskusi. Kita bisa lihat dari narasi-narasi yang dia bangun ya, seperti ini. Siapa yang menulis Injil Yohanes ya? Banyak yang menjelaskan Injil Yohanes ini salah satunya YouTube ya. Nggak tahu juga YouTube yang mana ya. Terus kenapa Quran diresmikan tahun 1994 di Kairo, Mesir? 2024, 1924, 100 Maret 2024, kitab suci tetangga sebelah genap 100 tahun waris dan apes. Itu kan sudah dibahas. Itu kan sudah dibahas berapa tahun lalu. Dia kan pakai pola pikirnya si Mumin Siri. Mumin Siri sudah kita bahas selama kalau nggak salah kurang lebih 4 episode. Ini ditanyakan lagi. Jadi maunya gimana gitu ya. Nggak ada progres, kita mengkaji. Jadi jalannya ke depan, tidak berputar balik lagi. Ya, kecuali itu memang benar-benar urgent berputar balik lagi gitu. Ya, kan itu sudah dijawab semua. Jadi nggak produktif. Nggak tahu apakah kemampuan intelektualnya memang di bawah rata-rata sehingga tidak bisa mengikuti kajian di sini, atau memang posisinya sudah salah gitu lah. Kalau di kita itu namanya ina'a ma'lum, biniatnya sudah salah. Bukan studi, bukan belajar bareng. Ya, tapi memang maunya itu hanya menyerang, tapi sayangnya itu membabi buta. Jadi ada kebencian yang mendalam. Itu tidak boleh dalam berpikir akademis, tidak boleh begitu. Dan ini untuk semuanya. Begitu juga yang Islam. Anda tidak boleh ya menghadirkan rasa a priori ketika Anda akan masuk dalam dunia komparatif religion. Karena nanti yang berbicara cenderung a priorinya itu, tidak akademisnya. Itu ya. Kemudian Kang Sahran sudah ya. Ini ada si Parulian Sandia do Amuna Halak Batak do Marga do ya. Aku punya teman akrab sekolah dulu dari SMP sampai SMA ya. Di SMP dia ya tidak bisa dibilang pinter ya, bahkan cenderung di bawah pinter ya kalau bilang. Tapi ketika SMA dia pinter ya. Jadi kami berteman SMP, SMA.
namanya Parulian Cipayung gitu. Yang alhamdulillah akhirnya mualaf bersahadat ya. Bersahadat ya. Parulian Cipayung. Ini nggak tahu Parulian siapa ini. Karena dia nggak sebut maganya. Tapi kalau dilihat dari Parulian itu dari halak kita. Halak kita itu anak kita, maksudnya kita itu dari tanah Batak ya. Gue jadi nggak tertarik ya. Karena dia out ya, keluar dari apa yang sedang kita kaji. Itu kan diskusi tentang Injil Yohanes itu siapa yang nulis. Seharusnya dia ngikuti. Kalau dia bilang Injil Yohanes itu yang menulis ya Yohanes muridnya Yesus, sampaikan argumentasinya apa. Kalau bukan ya sampaikan juga argumentasinya apa. Jadi tidak apa ya, tidak menjadi orang bilang ke kanan dia ke kiri. Kalau ini kan sudah lain dia bilang. Dan ini juga ya, jadikan kolom komentar itu menjadi wadah untuk kita ya menyampaikan argumentasi kita, bukan curhat seperti ini ya. Yang kamu bilang ada banyak muslim yang paham dan mengamalkan isi ajaran dongeng ya. Ya dongengnya yang mana? Kan kami bisa sampaikan misalkan dongengnya agama itu kan dibangun atas dasar kitab suci. Ya. Agama itu dibangun atas dasar kitab suci. Maka sebutkan ayatnya, misalkan Al-Qur'an surat ini ayat ini. Yang kamu maksud dongeng itu seperti apa, terus bembodo itu seperti apa. Gitu. Nah, nanti itu juga perlu diuji, kitab suci itu benar-benar suci enggak gitu loh. Kan repot. Kamu menuduh ya muslim itu ya mengamalkan ajaran dongeng, tapi kamu ada dongeng Tuhan jadi manusia kamu percaya. Kamu kan percaya Tuhan jadi manusia. Padahal kalau kita lihat dari konteks historikalnya, kesejarahannya, ya dalam kekristenan itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, karena tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan juga manusia. Tuhan bisa jadi apa saja. Iya, oke. Kenapa dia nggak mau jadi iblis misalkan? Kenapa dia nggak mau jadi kodok? Jadi sesuatu itu terjadi karena mampu dan mau. Mampu kalau dia nggak mau, nggak bisa. Mau kalau dia nggak mampu, nggak bisa. Jadi itu adalah permainan filsafat. Oh, ini bukan manusia yang menjadi Tuhan, karena tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Lah kok ini ada Tuhan menjadi manusia kok mungkin? Coba kembali ke Alkitab. Kembalikan ke Alkitab. Ya, Tuhan yang kita maksud di sini Tuhan yang huruf besar semua ya, yang merujuk ke Yehova. Bukan Tuhan yang T-nya besar lalu kemudian berikutnya kecil. Bukan ya. Atau gampangannya gini lah. Kita merujuk kepada yang Theos bukan yang Kurios. Ini cuma efek terjemahan karena original teksnya nggak dihadirkan. Kalau kita hadirkan, Yesus itu tidak pernah masuk level Theos, levelnya Kurios. Itu kan? Lah kalau dia dikasih cerita ada Tuhan jadi manusia kok percaya? Itu apa nggak lebih dongeng daripada dongeng? Tapi kalau kita bahas ini ke dalam, tapi terima kasih sama Irfan telah memberikan tanggapan ya. Aku hanya sekilas saja menanggapinya ya. Nggak tertarik. Karena dia akan menyimpang, keluar dari topik yang kita sedang bahas. Injil Yohanes itu yang nulis siapa? Inilah kita bisa lihat kemampuan akademisnya sangat rendah. Sangat rendah sekali. Orang bilang tentang Injil Yohanes, dia bicara yang lain, yang gagal paham, yang apa. Dan itu pun tanpa data. Ya, coba disampaikan datanya. Tapi apakah kalau disampaikan datanya benar? Enggak juga, karena topik kita bukan itu. Coba kalian kalau duduk di bangku kuliah ya, di bangku kuliah ya, kita sedang seminar tentang berapa nilai oktan. Oktan itu tahu nggak? Kalian orang sains bukan? Oktan itu titik didih sebuah bahan bakar. Berapa nilai oktan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ketika berkendaraan gitu ya? Nah itu mesti itu berbicara tentang BBM. Nah, tiba-tiba lu ngomong sejarah Majapahit, lu kan
diketawain di forum itu, nggak nyambung gitu loh. Ini bangun tidur atau gimana itu? Ya, bisa-bisa nggak hanya diketawain, bisa-bisa disuruh keluar karena bisa dianggap orang linglung ini. Bicara BBM dia lari ke sejarah Majapahit, sama dengan ini. Jadi level kemampuan akademisnya sangat rendah banget. Makanya pendidikan itu menjadi perlu. Ya, sehingga bisa menampilkan setelah intelek gitu loh, ya. Orang sedang bicara Injil Yohanes dia bilang Muslim gagal paham, ya, mengamalkan isi ajaran dongeng. Kan lain. Satu ke kanan, gue bilang ke kanan, dia ke kiri. Ya itulah kualitas-kualitas yang seperti ini sebetulnya tidak aku harapkan untuk masuk ke sini. Karena apa? Dia belum mempersiapkan diri secara akademis untuk bisa mengikuti kajian-kajianku. Cuman kan nggak bisa ngelarang aku. Semua kan masuk ke sini saja. Semua yang masuk gitu. Kan nggak bisa dilarang. Untuk Gurem Endrukem juga itu juga sudah memberikan penjelasan dengan baik, ya, bahwa konsep-konsep bagaimana teologis dalam kekristenan itu bisa disandarkan, dikomparasikan untuk konsep-konsep agama-agama yang lain, ya, yang matilah, yang menebus dosa lah, yang jadi manusia lah, yang apa-apalah. Terima kasih untuk Gurem Endrukem ya sudah membantu menjelaskan yang ditanyakan sama si aku saja itu tadi, gitu. Tapi kan jadi kemana-mana, nggak fokus gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi tidak taat terhadap aturan main diskusi. Seperti tadi aku bilang, kalau di kampus diketawain itu. Ya, maka di sini, ayo, silakan Anda tulis di ruang komentar. Kan bisa ruang komentar itu aku matikan, bisa. Cuman aku kan nggak mau supaya semua bisa menyampaikan pendapatnya yang argumentatif secara akademis, bukan seperti si Parulian Siseganion, ya, bukan begini, ya. Kan aneh dia bilang dongeng tapi tidak menampilkan surat apa, ayat apa, terus maksudnya gimana. Nanti kan kewajiban aku sebagai Islam untuk menjelaskannya, begitu, ya. Makanya aku tinggal membalik saja kok. Bagaimana dia mengkritik katanya dongeng, tapi dia percaya ada Allah, ada Tuhan menjadi manusia. Itu kenapa begitu? Karena itu untuk memblok, jangan sampai di dalam kekristenan itu, khususnya kepada jamaahnya, kepada umatnya, memahami, ya, Yohanes 1 pasal 1 itu adalah sebuah apoteosis atau deifikasi. Maka yang dikatakan itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan, atau manusia yang dituhankan. Karena kalau itu nggak diblok seperti itu, masuklah yang sebenarnya memang sih itu adalah sebuah perbuatan apoteosis atau deifikasi yang terbiasa dalam dunia-dunia pagan seperti yang sudah dinukil oleh Gurem Endrukem itu. Ya. Karena kita lihat, ya, Kristen awal atau Nasrani awal itu Yahudi, ya. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu Yahudi, para murid itu Yahudi semua. Nggak ada dalam otak Yahudi ada Tuhan jadi manusia. Mau tanya sampai mampus kamu tanya sana, nggak ada ceritanya. Itu dipercaya. Nah, terus yang dongeng yang mana? Ya. Oke, itu aja ya komentarnya, aku nggak bisa sebut satu persatu ya, tapi sudah aku baca nama-nama kalian, aku ucapkan terima kasih. Dan untuk yang kesekian kalinya ya, ayo kita fokus ya, jangan seperti si Parulian ini ya, saudara kafir Kristen kita ya, dan yang tadi siapa tadi itu ya, orang bilang ke kanan dia ke kiri gitu. Jadi kemana-mana ya. Sekarang tajuk kita adalah ini wafatnya siapa? Wafatnya Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus? Ya, itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga. Atas dasar apa Isa Al-Masih itu dinyatakan bukan Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih? Kepentingannya itu di mana? Dan aku sudah bilang berkali-kali ya. Di TikTok juga aku bilang, akhir ini aku jarang bertiktok ya, karena kadang-kadang jenuh juga gitu ya.
di samping ada kendala teknis sinyal ya, jenuh karena TikTok itu dunia yang antah berantah. Kita tidak tahu siapa dia, tiba-tiba masuk gitu. Jadi kan kita males kalau kita sudah bicara integral ya, kita sudah bicara tentang parsial ya, tiba-tiba ada yang bicara tentang 1+1 2 gitu kan. Males gitu ya. Jadi kadang aku juga memilih gitu. Kadang-kadang sungkan juga kalau sama teman-teman itu kan ditarik suruh ikut gitu ya. Gue diemin aja gitu. Karena apa? Gue nggak selera. Gue nggak selera. Ya. Jadi begini, dari pengamatan ini pun aku lakukan bukan sungguh-sungguh benar-benar ya mengamati, tidak. Pengamatan ini terjadi secara kebetulan saja, kalau memang bisa dibilang kebetulan ya. Tapi kalau ada yang bilang semua itu nggak ada yang kebetulan, ya monggo lah. Aku nggak mau berdebat di sana ya. Tapi yang jelas ini bukan sebuah tindakan yang aku punya niatan sungguh-sungguh ya mengikuti perkembangan yang ada dari semua pernyataan-pernyataan teman-teman Kristen ya. Terus aku bikin sebuah summary, enggak begitu. Karena apa? Aku pikir juga aku masih punya banyak waktu yang perlu aku kerjakan ya, dan mereka itu juga banyak menunggu seperti yang aku bilang tadi. Aku harus mengerjakan apa yang mereka request. Artinya kalau aku harus mengerjakan itu ya, mengumpulkan semua pernyataan-pernyataan, video-video dari saudara kafir Kristen kita tentang Yesus, Isa Yesus itu sama atau berbeda, ya waktunya lebih baik aku gunakan untuk yang lain aja, yang lebih bermanfaat ya. Jadi ini sekali lagi aku tegaskan, ini tidak aku meriset secara sungguh-sungguh dengan niatan memang enggak, ini secara kebetulan yang aku bilang tadi dalam tanda kutip ya. Akhirnya aku nggak di beranda itu lewat ada beberapa video ya. Ini video internal saudara kafir Kristen kita ya, yang 3 cowok. Kalau ini perbedaan gender ya, yang 3 cowok, yang 1 cewek. Kalau perbedaan gendernya seperti itu. Dan salah satunya aku kenal baik. Sekarang dia sudah mapan, sudah jadi pendeta top ya di Indonesia Timur sana ya. Jadi kalau secara gender 3 cowok 1 cewek ya. Tapi kalau secara pemikiran 3 cowok 1 cewek kan 4 nih, berarti semuanya ada 4. Kalau kita bagi 2 ya. Secara pemikiran 2 dari mereka mengatakan Yesus dan Isa itu sama ya, sama, cuman diberitakan dengan berita yang berbeda. Nah ini menarik ini. Tapi 2 lainnya ya menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu beda ya, itu beda. Dan masing-masing dari mereka itu kalau menurutku cukup berkompeten lah untuk berbicara itu. Artinya bukan orang yang tidak punya background akademis ya, dan jabatan-jabatan di dunia keberagamaannya juga. Ada yang jadi pendeta, atau kalau nggak mau disebut pendeta, abuna ya, kan ada panggilan-panggilan Kristen Arab kan abuna gitu. Bapak kami ya, bapak saya Abu Ana, jadi abuna gitu ya. Dan yang menariknya lagi, salah satu dari saudara kafir Kristen kita ini ya, yang lakinya itu dari Kristen Katolik ya, jadi Kristen Katolik. Jadi kalau kita melakukan uji statistik ini variannya, keragamannya ya sudah lumayan lah, meskipun seperti yang aku bilang tadi ya, aku tidak dengan serta-merta sengaja melakukan riset, enggak gitu. Ini aja kebetulan lewat di beranda aku kumpulkan, lewat lagi di beranda aku kumpulkan, lewat lagi di beranda aku kumpulkan, gitu aja. Jadi natural aja ya. Jadi sudah diwakili gender,
sudah diwakili kelompok, ada Kristen Katolik, ada Protestan. Ya. Meskipun yang Katolik satu, ya satu, yang lainnya itu sebetulnya kalau yang dari Arab sana ya backgroundnya sama aja Protestan sebetulnya itu, cuma dia Kristen Arab. Ya. Dua mengatakan Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama, tapi diinformasikan dengan berita yang berbeda. Yang satunya lagi ya memisahkan bahwa Yesus dan Isa itu satu kelompok lagi, maksudnya dua lagi ya. Tadi kan dua, ini dua lagi. Yesus dan Isa itu sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa dalam tataran grassroots ya, bukan tataran atas, level atas sudah selesai yang aku bilang tadi dan sudah permintaannya sudah dipenuhi. Itu kan orang-orang atas yang secara apa ya disebut? Secara hierarki gitulah ya. Dia punya akses untuk kepemerintahan. Tapi apakah itu diamini dengan yang di bawah? Ternyata enggak ya. Contohnya apa? Ya dua ini. Dua setuju, dua tidak setuju. Dua mengatakan Yesus dan Isa itu sama, dua mengatakan Yesus dan Isa itu tidak sama. Dan mereka keempat-empatnya ini juga punya, ya pantas lah untuk berbicara itu, bukan asal ngomong aja tanpa punya background yang itu memang seperti yang aku bilang tadi, ada background akademis, ada background punya posisi dalam keberagamaan mereka, jadi pendeta gitu, jadi abuna. Ya, ternyata di grassroots juga pecah. Makanya aku bilang sejak awal, jangankan antara Islam dan Kristen, di internal Kristen sendiri tidak selesai. Gitu loh ya. Tidak selesai. Makanya ya, kan ini sebetulnya sesuatu tindakan yang gegabah. Kita tidak tahu, yang paling tahu ya yang mereka yang mengajukan apa sih perlunya ya. Untuk mengusulkan, orang dari dulu sudah begitu bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Dan aku berkali-kali ngomong, tapi ternyata ya bagi budak juga yang diomongin. Kalau aku diskusi itu, menurut Anda Yesus itu Isa itu Yesus atau bukan? Dia bilang bukan. Lah kalau bukan ngapain juga kamu masuk diskusi? Kan yang dibilang Al-Quran kan yang disalib itu Kanjeng Nabi Isa, bukan Yesus. Di Alkitabnya yang disalib itu yang sekarang loh ya, Yesus, kan beda. Kenapa aku bilang sekarang? Karena ada Injil-Injil yang tua yang ke belakang itu juga masih kalau yang si Leitsker itu yang tahun 18-an itu, tapi ejaan nama ya Isya Al-Masih gitu tulisannya. Bukan Yesus Kristus, Isya Al-Masih gitu. Masih pakai Y, antara Y dan J itu. Ya. Tapi kalau yang sekarang kan Yesus Kristus gitu. Yang disalib kan Yesus Kristus, ya sudah. Biarin aja orang Islam bilang yang Kanjeng Nabi Isa itu tidak disalib. Kan Kanjeng Nabi Isa bukan Yesus Kristus. Kalau di dalam otaknya Yesus Kristus bukan Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Isa bukan Yesus Kristus, tidak perlu dia masuk dalam dunia perdebatan. Di situ aja kita sudah bisa ukur ini orang goblok. Orang sudah memisahkan antara Yesus dan Isa, kok dia masuk dalam dunia perdebatan? Karena adanya perdebatan itu, triggernya itu informasinya nggak sama, tapi sosoknya sama yang diinformasikan itu, gitu loh. Ya, lah kalau sosoknya sudah beda, terus informasinya berbeda, ya nggak ada masalah orang sosoknya beda. Kan seperti itu ya. Sekarang itu lihat videoku yang kemarin aku nyusun ya, bahwa Yahudi itu sama sekali tidak memberi ruang. Yahudi itu tidak memberi ruang sama sekali terhadap Yesus. Ya, ada pengakuan jujur dari salah satu pendeta. Islam itu menghormati Yesus, cuman sebagai nabi, kalau kita sebagai Tuhan gitu. Kami masih menghormati Yesus. Gitu loh, ya. Kalau kami menyebutnya dia nabi. Jadi dalam perspektif Islam, dia nabi. Dalam perspektif Kristen, meskipun tidak semuanya dalam tanda kutip, dia Tuhan.
Dalam perspektif Yahudi siapa? Penyesat. Betapa buruknya gelar yang diberikan oleh Yahudi kepada Yesus. Penyesat. Anda bisa baca di Matius 27:63. Yesus itu penyesat. Sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh kami yang orang Islam ini. Karena kami harus menghormati dia. Dia adalah salah satu yang dimuliakan sebagai hamba Allah untuk menjadi nabi, menjadi rasul, seperti nabi dan rasul-rasul yang lain. Jadi benar kata pendeta itu. Islam tuh masih menghormati. Kalau Yahudi enggak, ya. Nah, kalian ya mau jibaku seperti apapun, kalau kita diskusi ya, pastikan teman-teman Kristen merujuk ke perjanjian lama untuk mengokohkan posisi Yesus. Maka mereka merujuk Yesaya 53. Yesaya 53 itu satu perikop penuh dari satu ayat dari ayat ke-1 sampai ayat yang ke-12. Setelah aku diskusikan dengan teman Yahudi, ditolak mentah. Itu bukan nubuatan Yesus mereka bilang. Coba. Begitu juga Amsal 8:1 sampai 36. Tentang apa itu? Kalau nggak salah tentang hikmah. Itu ditolak mentah. Bukan Yesus. Yesus tidak ada dalam kitab kami. Jadi Yahudi itu akan membersihkan sama sekali kitab mereka dari sosok yang bernama Yesus itu. Ya, jadi menurut mereka siapa Yesus? Penyesat. Dan itu tertulis di Matius 27:63. Kemudian kalau menurut kami yang Islam ini nabi. Menurut Anda yang Kristen, Tuhan yang sekarang lagi wafat, ya, jangan bilang mati ya. Wafat. Ya. Karena kalau mati itu nggak enak didengar telinga. Ya. Ya. Ini nanti seperti kemarin sudah aku jelaskan, Al-Qur'an itu menggunakan dua diksi ya, antara mutawafika ya, wafat dan maut. Itu sama-sama mati, tapi kalau maut itu umum. Ya. General, tapi untuk yang khusus-khusus itu dia pakai wafat ya. Itu teman Kristen enggak tahu lah itu ya, itu masalah sorok nahu ya. Jadi seperti tadi aku bilang ya, penyesat. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang mati ini siapa? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Belum lagi kalau kalian merujuk ya, tapi ini apokripa, cuman kan jangan keburu apokripa. Lihat Injil Yakobus ya. Kalau hanya berdasarkan pohon korma saja, kalau berdasarkan kandang domba saja, meskipun kandang domba itu juga enggak, itu penafsiran, palungan. Itu kita perlu belajar arsitektur bangsa Israel saat itu. Apakah palungan itu selalu identik dengan kandang? Kan enggak mesti juga. Gitu ya. Tapi kan sudah masuk ke otak-otak kita, lahir di kandang domba. Lalu terjadikah sebuah posisi yang diametral, satu di kandang domba, ya, satu di babon korma, ya. Kalian tahu ya, daerah Yeriko itu daerah dataran rendah, lembah, ya. Itu daerah yang kaya akan korma, ya. Ini informasi saja. Artinya kalau kalian mau meneliti apa yang disampaikan Al-Qur'an, silakan saja teliti ke sana. Ya, daerah Yeriko. Kalau Al-Qur'an bilang kan mengasihkan diri ke daerah timur. Dan begitu ya, tapi bukan di sana stressing kajian kita ya. Aku hanya memberikan sekilas info saja, daerah Yeriko. Ya. Jadi begini, ya. Kalau berdasarkan tempat kelahiran terus itu dipisahkan, pernah enggak ya? Terutama bapak-bapak kita ya dari kekristenan ini yang mengusulkan dirubahnya dari Isa Al-Masih ya menjadi Yesus Kristus ya. Kalau berpijakan pada tempat kelahiran, pernah enggak? Atau terhadap semua teman Kristen lah ya. Kalau berpijak pada tempat kelahiran, pernah enggak kalian tanya kepada teman Yahudi, di mana Yesus dilahirkan? Gitu loh. Supaya pemahamannya terintegralistik.
tidak terpotong. Ya. Supaya terintegralistik. Di mana tempat kelahiran Yesus itu, ya? Itu kalau berdasarkan tempat kelahiran. Karena kalau kita lihat di Injil Yakobus itu di dalam gua. Ketika mau berangkat Yesus di tengah jalan, Bunda Maria terasa sakit, mau melahirkan, akhirnya dicarikan gua sama Pak Yusuf. Tentunya itu kalian tolak, saya tahu. Tapi kan sebagai berpikir akademis, semua informasi itu ditampung, bukan ujuk-ujuk ditolak-tolak. Tidak boleh begitu. Ya. Coba tanya kepada teman Yahudi, di mana Yesus Kristus itu dilahirkan? Kalian dapat jawaban apa? Karena apa? Bisa jadi ya, nggak di palungan, nggak di kandang domba. Bisa jadi, gue bilang. Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Karena gue juga belum pernah pergi ke Israel sana. Ya. Tapi kan perlu itu ditanya lahirnya di mana. Nanti kalau lahirnya berbeda, berarti yang disebut penyesat di Matius 27:63. Nah, ini gue memberikan angin kepada kekristenan. Itu bukan Yesus Kristus yang kalian bilang Tuhan jadi manusia. Ya kalian nggak perlu sakit hati sama Yahudi. Ya. Karena mereka bilang penyesat. Gitu loh. Jadi berpikir itu holistik, tidak parsial, akhirnya nggak karu-karuan. Tanyakan sama teman-teman Yahudi. Ya. Di mana dia dilahirkan? Karena kalau berpikir linier, Yesus Kristus dan Isa dibedakan berdasarkan tempat kelahiran, satu di kandang domba, satu di pohon korma, ya, maka juga itu harus berlaku, ya, terhadap pernyataan orang-orang Israel, saudara tua Yahudi kita, di mana Yesus dilahirkan. Kalau beda, berarti harus dibedakan juga. Jadi boleh jadi penyesat yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi saat itu, oleh mereka yang kan kalau nggak salah kan nanti dicek terus, ya. Jadi bos-bos Yahudi ini lapor kepada penguasa Rom saat itu, kan gue sudah jelasin ya. Secara politis kekuasaan ada di Rom sebagai penjajah, tapi secara teologis kekuasaan ada di orang-orang Yahudi. Jadi dibagi dua, mereka membagi dua kekuasaan, ya. Nah, mereka melaporkan kepada penguasa otoritas Rom saat itu, ya. Itu loh, si penyesat itu pernah ngomong dia akan bangkit 3 hari. Si penyesat. Nah, jangan-jangan si penyesat ini bukan Yesus. Coba tanyakan sana. Ya. Itu kalau berdasarkan nama, ya. Dan tempat tinggal juga begitu. Tempat tinggal kelahiran maksud gue, ya, lahirnya di mana? Sekalian gitu ya. Dan kemudian lagi, ya, nama. Oh, namanya aja tidak sama. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Isa Al-Masih. Maka kalian tanya juga sama saudara Yahudi kita. Karena saudara Yahudi kita tidak akan pernah menyebut Yesus Kristus. Yang mereka sebut juga beda. Yeshua HaMashiach. Yeshua, di mana huruf-huruf Y, kalau itu ditransfer, ya, itu menjadi I, ya. Jadi Y di dalam Ibraniun menjadi I di dalam Arabiun. Contohnya Ismail menjadi Ismael, Yitzhak menjadi Ishak. Nah, yang gini-gini nggak dipelajari sama mereka. Kesusu, keburu-buru, ya. Tidak berdasarkan pemikiran yang argumentatif. Semangatnya cuma semangat, pokoknya beda gitu. Ya, kembali lagi kalau soal nama tanyakan. Karena yang dikenal oleh saudara tua kita, ya, itu Yeshua HaMashiach, bukan Yesus Kristus. Ya, itulah yang aku bilang, melihat sesuatu itu lihat dari akar sejarahnya juga. Jadi dia tidak lepas dari konteksnya. Kapan sosok yang dilahirkan Bunda Maria itu mendapat nama Yesus Kristus? Itu kan ada dalam historikal sejarah. Karena Bunda Maria sendiri kalau ditanya punya anak namanya Yesus Kristus, dia jawab mesti nehi. Itu loh.
Dan dia nggak pernah manggil Yesus atau Yesus, nggak pernah. Itu nggak ada dalam perspektif lisanul Ibraniun, nggak ada. Gitu loh, ya. Jadi kan masih banyak yang harus didiskusikan, ya. Masih banyak yang harus didiskusikan, masih banyak literasi yang perlu kita baca supaya tidak mengandung pertanyaan seperti hari ini. Itu wafatnya siapa? Sekarang ini wafatnya siapa? Coba. Wafatnya Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus? Coba dijawab itu. Kan jadi kacau. Kekacauan seperti ini karena tidak berpikir holistik secara akademis. Ya. Seperti itulah yang terjadi, ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan dalam ya diskusi santai kita saat ini, ya. Aku minta kalau komentar itu yang jangan yang keluar dari topik atau oot, ya, yang tetap dalam topik itu. Kalau kamu tidak mengerti, tidak memahami apa yang disampaikan, ya lebih baik diam saja, gitu loh, supaya nggak nampak bodohnya. Kalau masuk terus lain yang disampaikan, ya, lain lagi yang dikomentari, itu ya satu ke kanan satu ke kiri gitu, ya. Oke, ya, siapa coba? Siapa yang wafat hari ini? Nah, itu pun kalau kita sepakat bahwa wafat. Tapi kalau nggak sepakat kan nggak masalah juga, toh. Karena apa? Kalau memang sudah dibedakan ya nggak apa-apa. Oh, sekarang wafatnya Yesus Kristus, iya, tapi Isa Al-Masih nggak wafat. Bisa saja, karena Yesus sama Isa Al-Masih dibedakan. Bisa kan? Jadi apa ya? Akhirnya ya menjadi kekacauan. Ya, cuman kan karena kekacauan ini ada di akar rumput, di arus bawah. Ya, tidak sampai menembus ke permukaan. Permukaan sudah diselesaikan tadi, ya, dan sudah dipenuhi. Akhirnya Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, sudah tidak ada masalah. Tapi ingat, dalam meja-meja diskusi, ya, di arus bawah itu masih terus berlaku. Maka sebagai penutup, pertanyaan yang sangat wajar dan sangat perlu untuk ditanyakan, apa perlunya sih dipisahkan? Gitu. Triggernya apa kok harus dipisahkan? Orang Injil-Injil tua juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Ya. Apa karena gengsi aja, karena Al-Quran menggunakan Isa Al-Masih, atau apa? Yang paling tahu ya mereka yang mengusulkan perubahan itu. Kalau yang lainnya kan hanya pengekor aja tuh, yang setuju itu. Ya. Kalau yang tidak setuju sih sudah jelas. Nah, kita tertarik kepada apa yang aku dengar dari saudaraku yang Katolik, ya, tentunya pastor dia yang Katolik. Nggak tahu sudah jadi pastor apakah masih pendidikan, nggak tahu lah ya. Dia bilang begini, menurutku itu bagus gitu ya. Karena dia pada pemahaman Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu satu sosok yang sama, bukan yang berbeda. Cuman disampaikan ya dengan dua informasi yang berbeda. Nah, di sini sebetulnya harusnya kita Katolik itu, dia nyebutnya begitu, siap untuk memberikan pertanggungan jawab dalam ranah-ranah akademis. Itu yang bagus. Gitu. Ya, yang bagus tuh begitu. Nah, nanti dalam diskusi kalau ketemu ya haleluya, alhamdulillah, nggak ketemu nggak masalah, saling hormat saja. Itu yang bagus. Tapi ada yang jelek, sudah memisahkan Yesus dan Isa, tapi masih ikut dalam diskusi-diskusi lintas iman, kan kacau ini. Jadi nggak linear berpikirnya begitu. Makanya gue bilang diskusi-diskusi virtual itu sesuatu yang gimana ya, nggak jelas. Karena kita tidak tahu latar belakang orang yang diskusi dengan kita ketemunya ada sebuah alat yang namanya HP. Terlebih-lebih lagi ya, kalau kita di TikTok, kita tidak tahu siapa saja boleh masuk. Masa kita mau ngomong sama anak-anak, kan ya males. Bapak ngomong ya. Oke, sampai di sini dulu, silahkan semuanya ya.
semuanya dari kita, baik Islam maupun Kristen, karena kita berkecimpung dalam kajian-kajian yang akademis ya. Ya, silakan untuk dicari jawabnya sendiri. Ini sebetulnya wafatnya siapa? Wafatnya Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus? Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga puasa. Ya, sekarang sedang kita lakukan. Ya, kita jaga ya. Juga ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga puasamu. Dalam bingkai keindahan iman, Islammu, ya, letak dalam hatimu yang paling dalam. Di sana letakkan, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, seperti aku tadi kan, semua komentar aku bacakan selama dia memenuhi kriteria yang ditentukan. Ya, jadi nggak ada pilih kasih, kita semua di sini sama ya, sama-sama belajar gitu. Oke. Selanjutnya ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Betik di channel ini, sudah meluangkan waktu ya. Aku ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Oke, semoga tidak ada lagi pesan untuk saudara yang Kristen, jangan ada kegamangan. Ya. Jangan ada minder gamang gitu. Kalau Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Ya, jangan. Ya, toh kami tetap menghormati kalaupun nanti dalam diskusi itu tidak ada titik temu ya. Kita masih tetap menjadi saudara gitu ya. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu gamang ya. Jadi supaya nggak ada diskusi ya sudahlah, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Bukan begitu caranya. Ya. Oke. Matur nuwun ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.